Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idaryani SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Bersama saya saat ini adalah Ibu Gusmuri Ningsih dari sekolah yang sama dengan saya. Bidang studi yang diampunya adalah pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu Gusmuri Ningsih. Assalamualaikum Ibu Gusmuri Ningsih, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oh ya Bu Gusmuri Ningsih, ya, kegiatan kita hari ini adalah percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Ya, yang nantinya ya saya akan mengamati kegiatan Ibu di dalam kelas, yaitu supervisi kelas. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui ya atau mengevaluasi proses kegiatan Ibu selama di dalam kelas. Kemudian juga tujuan dari pra-observasi yaitu untuk melihat persiapan awal yang nantinya supaya ketika Ibu masuk ke kelas, Ibu sudah penuh dengan persiapan, ya, kemudian percaya diri, sehingga nantinya ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan dengan semangat, menyenangkan, ya, sehingga pembelajaran itu sesuai dengan minat atau juga berpihak kepada murid yang tujuannya sama, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bu Neneng, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Neneng. Ya, yang pertama yaitu berkaitan dengan pembelajaran ya Bu ya. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu kembangkan? Tujuan pembelajaran yang akan saya kembangkan di sini, siswa mampu untuk menganalisis tentang su'ubul iman dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, berkaitan dengan Su'ubul iman atau cabang-cabang iman ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang nanti akan Ibu capai kira-kira? Area pengembangan akan dicapai pada pembelajaran ini. Yang pertama itu sudah otomatis itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ya. Selanjutnya di sini juga mengajak siswa untuk bertanggung jawab, disiplin serta jujur. Ya, berdisiplin juga jujur serta bertanggung jawab ya Bu ya. Nah, dari rangkaian kegiatan ya Bu ya, saya pengen tahu nih metode yang Ibu gunakan apa, kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan apa, kemudian perangkat. Nah, perangkat yang Ibu gunakan nanti ketika pembelajaran apa? Yang mana di sini sebelumnya saya menggunakan yang namanya strategi berdiferensiasi dengan menggunakan model cooperative learning dan dibantu dengan metode snowballing. Nah, sementara perangkat-perangkat yang akan saya sediakan itu nanti kertas yang akan dirakit oleh siswa. Biasanya kan bola saya ganti menjadi sebuah pesawat di sini, nanti anak itu senang bikin pesawat. Dan juga di sini biar pembelajaran itu tidak bosan gitu, anak-anak senang gitu. Bervariasi ya, sesuai dengan diferensiasi ya Bu ya. Berarti memakai metode metode snowballing ya Bu ya. Oke, snowballing. Nah, jadi tadi tujuannya sudah, kemudian juga model dan perangkat serta area yang mau dikembangkan. Sekarang saya mau nanya, kira-kira kapan kita laksanakan nih? Maksudnya Ibu Gusmuri, maksudnya hari apa ya, kemudian kelas berapa dan jam berapa, serta materinya juga. Nah, materi apa? Itu Selasa depan insya Allah di kelas 10.1 jam 1.2. Untuk materinya tadi itu masih berkenaan dengan su'ubul iman atau cabang-cabang
iman. Cabang-cabang iman. Berarti nanti kita akan bertemu kembali pada Selasa ya di kelas 10.1 ya Bu ya. Baiklah Bu, tadi sudah rangkaian pertanyaan sudah Ibu jawab. Nantinya ya kita akan bertemu lagi ketika observasi ya. Nah, kemudian juga masa pasca observasi ini nanti kita akan kedatangan tamu juga, yaitu pembimbing saya Ibu Silti Bulkis ya Bu ya. Berarti Ibu udah siapkan? Insya Allah. Oke ya Bu ya. Terima kasih Ibu Gus Muriningsih atas coaching kita hari ini. Semoga kedepannya kegiatan kita lancar ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kedua kelas Ibu minta untuk menyiapkan kelasnya. Siap, Kak. Beri salam kepada Ibu Guru. Silakan pimpin doa pada pagi hari ini. Apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ahmad Najuni dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertanyaannya, jelaskan poin cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan, yaitu naati, hakim, perintah dan catatan tidak melanggar syarat. Dalam sebuah negara demokrasi, peraturan undang-undang dan hukum selalu tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam syariat Islam. Kalaupun ada, maka tidak sepenuhnya diambil dan digunakan. Sebut saja Indonesia atau Malaysia. Kedua negara ini menganut hukum yang telah diatur oleh peraturan pemerintah dan undang-undang. Sedangkan hukum Islam hanya pada beberapa bagian saja. Di antaranya hukum perkawinan, waris, perceraian, hibah dan wakaf. Berbeda halnya dengan negara yang berbentuk kerajaan Islam seperti kerajaan Saudi. Hampir seluruh peraturan dan undang-undang yang berlaku berdasar kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama serta qiyas. Jika dilihat dari jenis hukumnya dan dijatuhkan oleh syariat Islam, pada hakikatnya bertujuan memberikan efek jerah terhadap setiap orang yang melihat atau bahkan hanya mendengarnya, sehingga untuk melakukan
panjang untuk memulai. Di Indonesia sendiri, satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam adalah Provinsi Aceh Darussalam. Syariat Islam di Aceh telah berlaku sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahkan Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah kemerdekaan, masa Orde Baru, reformasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Dasar hukum pelaksana syariat Islam di Aceh adalah UU nomor 44 tahun 1999 dan UU nomor 18 tahun 2001 dan juga kanun yang mengatur tentang syariat Islam. Materi kita itu tentang al-Qiyatul Khamsah, lima dasar prinsip Islam. Yang pertama, Agama, yang kedua, harta, jiwa, akal. Yang ketiga, jiwa, yang keempat, keturunan, yang kelima, jadi di sini yang kelimanya itu harus kamu jadikan prinsip kamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling utama dan terutama itu adalah agama. Membawa kita untuk selalu ke jalan yang benar. Kita akan membicarakan tentang manfaat menghindari sikap ria, sum'ah, takabur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Nah, kepada ketua kelas untuk bisa menyiapkan kembali ke kelompoknya apa? Baik Bu Ida, di pertemuan kita bulan kemarin di PI4 ya, kita sudah ditugaskan untuk Bu Ida sudah ditugaskan untuk membimbing masyarakat sejawat ya dalam seperti akademik, proses coaching ya. Sudah dilaksanakan kan Bu Ida? Sudah, Bu. Jadi pada hari ini Bu Ida tinggal percakapan observasi ya, pasca observasi ya. Nah, jadi Bu Ida silakan nanti sampaikan saja, lakukan percakapannya, terus kembalinya silakan Bu Ida. Terima kasih, Bu. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaini SPD sebagai fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Siti Bulkis sebagai pengajar praktek saya yang kebetulan pada saat ini ada ikut dengan saya untuk melakukan coaching pasca observasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik, yaitu dalam rangka kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Gus Muriningsi. 2 minggu yang lalu saya sudah melakukan kegiatan observasi dan juga pra-observasi. Nah, untuk kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching yaitu pasca observasi. Kemudian tujuan dari pasca observasi adalah untuk mengevaluasi penampilan diri baik dari sisi kekurangan maupun dari sisi kelebihan. Baiklah, ini adalah kegiatan coaching saya bersama dengan Ibu Gus Muriningsi. Assalamualaikum Ibu Gus Muriningsi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ini ada jamnya kan Bu Gus Muriningsi saat ini? Free. Oke, alhamdulillah. Saya minta waktunya sedikit ya Bu, sekitar beberapa menit lah gitu ya untuk kegiatan coaching saya. Ini berkaitan dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan ya, yang kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi ya. Ibu sudah mempraktekkan kegiatan mengajar Ibu yang kebetulan saat itu saya sebagai observasinya ya.
Baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Siap Bu? Insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, terlebih dahulu saya akan bertanya bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang saya supervisi. Perasaan saya ketika itu senang, alhamdulillah, karena sudah ada yang mau mensupervisi saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Senang ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, menurut Ibu nih, ya, ini saya mulai bertanya ya Bu ya. Menurut Ibu, kira-kira nih ya, kan ada rencana perbaikan ya. Apakah rencana perbaikan Ibu itu sudah Ibu anggap tercapai atau sudah Ibu laksanakan? Sudah tercapai dan juga sudah dilaksanakan. Maksudnya ini kan rencana Ibu kan kemarin mengenai area pengembangan ya Bu ya. Area pengembangan yang Ibu rencanakan kemarin itu baik itu mengenai metodenya, kemudian perangkatnya. Dulu Ibu kalau tidak salah metode Ibu snowballing ya. Snowballing berarti kemudian Ibu ganti medianya ya. Seharusnya Iya, seharusnya kan lempar bola saya ubah dari bikin pesawat. Nah, jadi supaya anak-anak senang. ya. Jadi metode yang dipakai Ibu ini adalah snowballing yang seharusnya medianya adalah bola, kemudian Ibu ganti dengan pesawat. Apapun bentuk media itu ya Bu, yang penting anak senang ya Bu ya. Nah, yang penting anak senang, anak paham. Karena kita ini kan mengajar itu kan berdasarkan minat anak, kesenangan anak, itu yang utama. Karena berpihak kepada murid tadi. Baiklah Bu, kemudian kita lanjut dengan mengenai tujuan. Nah ya, kita membahas mengenai tujuan dulu ketika kita praobservasi juga Ibu punya gambaran, punya keinginan bahwa tujuan yang Ibu buat itu bisa tercapai Ibu ya. Nah, bagaimana tentang anak-anak, apakah sudah tercapai tujuan yang Ibu buat itu? Sepengetahuan saya, tujuan yang akan saya sampaikan kemarin tentang masalah iman itu insya Allah anak-anak sudah mencapai tujuannya, mengajak dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya anak-anak itu paham tentang apa-apa aja cabang dari iman itu sendiri. Berarti sudah Ibu laksanakan ya Bu? Sudah. Ya, saya pun melihatnya seperti itu. Baiklah Bu, kemudian berkaitan dengan tentu kita mengajar ini ya Bu, tentu ada tingkat kesulitan istilahnya kan. Menurut Ibu hal-hal apa yang sudah baik yang Ibu pertahankan atau Ibu kembangkan ketika Ibu mengajar? Hal-hal yang harus saya pertahankan itu Yang dianggap baik. itu adalah selalu berpihak pada murid. Ya. Berpihak kepada murid ya Bu ya. Mengenai seperti media ada diperbaikan? Untuk media ada perbaikan, biasanya kan menggunakan PPT, sekarang saya program ke Kampa. Berarti sudah mengarah ke baik ya Bu. Jadi sekarang Ibu menggunakan Kampa ya Bu ya. Berarti itu harus dikembangkan atau dipertahankan. Kemudian dari tingkat kekurangan lah menurut Ibu. Tingkat kekurangan di sini kalau saya lihat kepada siswa itu, mungkin siswa itu ada sebagiannya yang tidak memiliki kuota. Kuota. Sehingga upaya untuk mencari informasi-informasi tentang pembelajaran yang dipelajari hari itu. Itu yang harus diperbaiki ya Bu ya. Kalau mengenai langkah-langkah tidak ada. Langkah-langkah pembelajaran insya Allah akan diperbaiki juga. Dikembangkan ya Bu ya. Tidak harus menonton seperti itu aja ya Bu ya. Kita harus berganti sesuai dengan materi, kemudian kondisi kelas, juga kondisi anak juga, termasuk juga kondisi kita ya Bu ya. Ya, oke Bu. Selanjutnya nih ya, terkait dengan areal pengembangan tadi, kita membahas dengan areal pengembangan. Ya, kira-kira nih untuk kedepannya itu strategi Ibu yang Ibu lakukan untuk diperbaiki apa? Strategi yang diperbaiki itu mungkin untuk lebih mengarahkan siswa itu bertanggung jawab aja. Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya ya Bu ya. Oke, karena anak-anak kita ini anak-anak remaja ya Bu ya. Setingkat SMA kan remaja ya Bu ya. Jadi tingkat egoisnya itu mungkin agak Lebih tinggi, tinggi. lebih tinggi.
Oke, selanjutnya nih Bu Neneng, terkait dengan tadi rencana, ya kan, rencana perbaikan. Kira-kira kapan Ibu mau rencana perbaikan? Bisa seminggu yang akan datang. Seminggu yang akan datang. Misalnya kelas berapa? Kelas 10-1 di jam 1-2 hari Selasa. Tapi kan tidak hanya kelas itu aja ya Bu Oh, ya, tidak. berarti untuk seluruhnya juga ya Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya ya Bu ya, ini pertanyaan yang agak terakhir, loh, boleh dibilang terakhir ya. Kira-kira siapakah yang menjadi sumber inspirasi Ibu ya di dalam pembelajaran, yang istilahnya Ibu kan sekarang punya pandangan saya harus berubah kan gitu kan, saya harus supaya anak ini tadi enak belajar dengan saya harus sedikit berinovasi. Kira-kira Ibu siapa yang memberi inspirasi seperti itu? Sebelumnya inspirasi dari guru ke guru atau untuk tokoh gitu istilahnya? Terserah Bu, kalau dapat dari guru dulu yang menjadi contoh Ibu gitu. Kalau dari guru yang menjadi sumber inspirasi saya itu Wakakurikulum Ibu Lambriana. Ibu. Oke, Ibu Lambriana, menurut saya juga kenal Bu. Saya juga banyak juga belajar dari beliau. Iya. Oke, kalau misalnya Sumber sumber inspirasi Bu ya. Oke, kalau Jadinya berarti banyak masukan-masukan dari beliau. Iya. Ya, walaupun umurnya sudah agak tua, tapi semangatnya ya, luar semangat, biasa. itu. Iya, semangat boleh ya. Saya juga meniru semangat dari Ibu kurikulum kita. Nah, kemudian kira-kira nih dari percakapan kita ini, apakah ada hal-hal yang kira-kira mengganjal di hati Ibu? Yang mengganjal tidak ada, cuma saya berterima kasih kepada Ibu Ida yang sudah membimbing saya untuk supaya bisa lebih maju lagi ke depannya nanti, dan juga bisa memperbaiki diri agar lebih bagus lagi dalam mengajar dan berpihak kepada murid-murid. Oke. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Neneng yang mau membantu saya dalam kegiatan coaching pasca observasi. Oke, ya Bu, untuk PP juga terima kasih Ibu sudah mau mendampingi saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Baiklah, terima kasih Ibu Gus Muriningsih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.